Podcast bersama aku Windy, dan hari ini juga aku ditemenin sama Kanaya. Halo semuanya. Jadi hari ini Sky Podcast kedatangan tamu nih. Sebelumnya kita perkenalan dulu sama tamunya ya. Ibu mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu beserta jabatan yang Ibu emban saat ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya dari Yasarini Pusat datang ke sini dan berkenalan dengan semuanya. Nama saya Egi Dadan Gunawan, tapi biasanya kalau siswa-siswi memanggilku dengan Bunda Egi. Jabatan di Yasarini Pusat sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memonitor dan mengawasi seluruh SMP Angkasa di Indonesia. Jumlahnya ada 15. Begitu. Oh, berarti Ibu kayak setahun tuh bisa selalu mengunjungi SMP Angkasa yang 15 itu, Ibu? Ya, idealnya seperti itu, Windy. Jadi karena ada 15, jadi mungkin buat teman-teman Angkasa maupun yang bukan siswa Angkasa untuk tahu bahwa Yasarini memiliki sekolah Angkasa tuh jumlahnya banyak banget ya. Namun SMP-nya ada 15, di paling ujung barat ada di Medan. Ya, lalu di ujung timur ada di Biak. Ya, jadi Hussein adalah salah satu dari 15 sekolah SMP yang dimiliki oleh Yasarini. Ya, jadi ada di Sumatera sampai ke Biak. Di pulau yang kecil juga ada. Kita punya satu tapi madrasah. Level SMP, Madrasah Sanawiyah ada di Morotai. Gitu. Kalau Ibu ke kunjungan ke setiap SMP ini kayak hari ini, nah Ibu tuh biasanya ngapain aja sih, Bu? Oke, jadi tujuannya kunjungan ini tentu Bunda selama ini mendapat report data secara fisik kan, data secara angka saja gitu ya, laporan-laporan dari kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah tentu Bunda harus meng-cross check apa yang ada di tangan ini dengan kejadian di lapangan. Terutama sekali kalau bagi Bunda yang terpenting adalah Bunda harus betul-betul nih make sure bahwa kalian anak-anak SMP ini mendapatkan haknya sebagai siswa secara penuh dan baik. Karena siswa adalah harapan bangsa kita untuk generasi ke depan, untuk masa depan. Seperti tadi Bunda diajak oleh kepala sekolah, oleh Pak Aris. Kalau Bunda menyebut Pak Aris sebagai salah satu one of my bestie ya, karena bersama-sama dengan Pak Aris, dengan Bu Jenny, Pak Manutun segala ya. Disinilah Bunda memiliki teman-teman yang membantu mencerdaskan anak bangsa kalian semua. Ya, tadi kan diajak melihat P5 yang di luar tuh, yang kelas 8 gitu ya. Bunda berbincang dengan teman-teman kalian di situ. Seberapa sih mereka paham atas apa yang dilakukan hari ini? Kalau belum paham berarti ada yang kurang dalam pemberian materi atau apa dari guru, begitu kan? Tapi kalau mereka lebih dari itu berarti udah bagus nih sesuai prosedur. Satu lagi, seorang anak kan bukan hanya cerdas, tapi karakternya pun harus baik. Oh iya. Nah, gimana ya Bunda bisa ngelihat karakter? Ya dari perilaku kalian. Tanpa Bunda datang ke sini, Bunda nggak ngerti nih kalian ini karakternya atau perilakunya seperti apa. Kalau karakter atau perilaku kalian tidak terbentuk dengan baik, tentu Bunda harus mengevaluasi, memberi masukan pada sekolah. Dan yang satu yang membanggakan, dari Bunda datang, yang sangat-sangat Bunda merasa sangat berterima kasih kepada guru adalah karakter kalian. Cium tangan. Tidak semua anak remaja Gen Z saat ini masih ingat cium tangan. Dan kalian harus merasa berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mendidik kalian cium tangan. Cium tangan tampaknya mudah, tapi kalau guru-guru di sini tidak memperhatikan hal tersebut, yang ada adalah kalian hanya anak pandai namun tidak memiliki adab dan etika. Gitu ya, tadi kalian tidak kenal Bunda, tapi Bunda turun mobil banyak yang rebutan cium tangan. Berarti kalian paham betul. Dan secara dari dalam ada otomatisasi di dalam diri, langsung ada orang yang lebih tua, kalian cium tangan, dan itu harus dilanjutkan. Begitu. Soalnya kami di sini tuh kayak dikasih tahu kalau misalkan
buat apa ilmunya banyak tapi adab itu nggak ada gitu. Betul. Ada lebih tinggi daripada ilmu. Betul, betul ya. Jadi ini juga Bunda sampaikan kepada kalian semua bahwa kadangkala kalian mungkin berpikir, aku kurang pandai, gitu kan? Aku belum, tadi siapa ya yang ngobrol sama Bunda, belum tentu bisa masuk SMA 1 gitu kan, pengen masuk SMA 1 tapi nggak tahu nih Bunda. Sebetulnya kemanapun kita melangkah, yang terpenting adalah kita berusaha dulu, try the best menuju cita-cita kita. Kalau nggak tercapai, it's okay, masih banyak jalan yang lain, asal adab dan etika tetap terjaga. Karena itu yang nanti ditanya. Kan kalau udah nggak ada, kita nanti nggak ditanya sekolah mana, SMA, enggak akan. Betul. Tapi akan ditanya oleh para malaikat adalah adab dan etika kan. Itu betul. Jadi harus terima kasih dan juga harus bersyukur kalian ada di sekolah ini, karena tidak semua sekolah ingat pada hal-hal yang menyangkut budi pekerti. Ya. Mungkin Bunda, sekarang kita boleh beralih topik kali ya sedikit. Boleh nggak Bunda ceritain, siapa tahu siswa-siswa SMP Angkasa atau yang mungkin nanti menonton belum tahu perjalanan Bunda sampai di titik bisa menjabat ketua kepala bidang pembinaan SMP. Ya. Itu bagaimana sih Bunda? Oke, jadi kalau ditanya Bunda backgroundnya tidak di pendidikan. Ya, Bunda tidak di pendidikan, enggak gitu ya. Tapi awalnya adalah karena Bunda sebagai istri tentara. Di tentara itu ada organisasi ya, namanya Pia Ardia Garini. Itu secara otomatis kalau menikah dengan TNI AU masuk situ. Namun Pia Ardia Garini punya adik organisasi yang khusus ngurus sekolah, namanya Yasarini. Ini gitu ya. Nah, awal mulanya adalah Bunda yang bukan di pendidikan ini awal bekerja tapi di lingkup pendidikan di luar. Bunda pertama kali ada di salah satu badan PBB ya, UNICEF ya, gitu ya. Jadi itu mengurus tentang pendidikan di pedalaman, begitu gitu ya. Terus terlibat juga mengelola sekolah-sekolah lain di luar, begitu. Nah, lalu Yasarini pada saat itu karena suami Bunda ada di Halim, Yasarini Halim merekrut Bunda sebagai salah satu pengurusnya. Disitulah di tahun 2000 Bunda pertama kali kenal dengan sekolah angkasa. Ya gitu. Tadinya kan di PIA aja gitu. Dan setelah itu mungkin karena passion Bunda di sini, maka Bunda benar-benar involved di sekolah angkasa dan seneng ketemu siswa, karena memang basically aku suka banget kalau ada di lingkungan sekolah. Gitu. Kalau ditanya background apa, Bunda di psikologi. Psikologi ya, di Jakarta, di UI. Terlihat keren. Nggak semua sama. Sebenarnya kalian juga harus pola berpikirnya, oke, PTN bagus, ya. Tapi jangan kalian bersandar pada kalau aku nggak masuk PTN berarti aku kurang bagus. Jangan. Bagus apa enggaknya kalian tergantung kualitas kalian sendiri. Gitu. Ya, jadi yang masuk PTN terus nggak banyak berkontribusi juga ada. Sama aja gitu ya. Jadi letak sukses kalian nanti harus diarahkan pada sukses, bukan hanya kalian sukses untuk diri sendiri, nanti jadi apa kalian, tapi seberapa besar bisa berkontribusi buat orang banyak. Gitu. Ibu, kalau kita ini kan sebagai pelajar yang tadi Ibu bilang, kita tuh harus punya banyak skill. Nah, betul banget. Gimana caranya kita tuh paham sama potensi diri kita, terus kita bisa lebih menggali lebih dalam, gitu. Oke. Pertanyaannya bagus. Jadi kalau masih kecil, kalau Bunda misalnya ngasih parenting di beberapa tempat, selalu Bunda sarankan anak itu dicoba aja macem-macem. Ya, one day nih kalian jadi ibu juga begitu. Jangan berpatokan udah dilesin nggak lanjut, nggak apa-apa. Kalau masih kecil ya udah dicoba aja semuanya. Nanti akan gugur satu persatu. Nanti tiba saatnya kalian hanya ada di 1-2 bidang. Begitu ya. Nah, yang Bunda tadi sampaikan kepada teman-teman kalian juga, jangan berfokus hanya sekolah. Oh iya. SMA nanti kalian rebutanlah masuk OSIS. Kenapa? Karena di PTN ada jalur seleksi melalui jalur OSIS. Ya, tahu ya? Jadi IPB kan. IPB. Tapi sekarang beberapa perguruan tinggi negeri lain juga ada. Ya, jadi berhentilah berpikir bahwa sekolah itu hanya belajar tok.
Ya, jadi menjadi pengurus OSIS, bahkan ada kampus kalau tidak salah di UI ya, dia jalur paduan suara. Oh, UI. Oh, Ya, keren. jadi maka dari itu kalian banyak-banyaklah mempergunakan medsos untuk mencari info ke masa depan kalian. Kan ada yang namanya algoritma ya. Iya. Sekali kalian mencari itu terus, besok di feed terus kan, muncul terus di beranda kalian. Nah, kayak Bunda nih, hobinya cari gratisan beasiswa nih kan, Wah. akan muncul di beranda Bunda. Demikian pula kalian nanti. Jadi cari-carilah info tentang university, walaupun belum kan, tapi dengan kurikulum Merdeka sekarang kan SMA kamu harus sudah tahu mau ngapain. Nah itu, jadi mulai dari awal cari ekskul yang memang menunjang. Kalau kalian tahu dari mana taunya, dan sekarang aja kamu kayaknya cocok nih public speaking ya, karena begitu on kamera langsung gitu kan. Nah itu modal kalian juga ya, karena nanti kan bisa tuh sambil kerja, sambil MC kawinan ke, MC apa ya, Ada job dan ada job. Nah, jadi teruslah berpikir bahwa skill itu lebih penting daripada sekedar ijazah. Kalau ijazah semua orang punya loh. Semua. Tanda lulus ya Bu ya? Ya, standar lulus tuh ijazah. Standar lulus ijazah. Tapi setelah kamu ngelamar kerjaan, interview, nggak ada satupun pertanyaan dari interviewer yang berhubungan sama ijazahmu, nggak? Karena anak saya 3 sudah kerja tuh rata-rata kalau berbagi pengalaman seperti itu. Gitu ya. Jadi banyak-banyaklah skill kalian, dan skill yang ke arah ke depan adalah yang berhubungan sama ini, public speaking, digital, medsos. Galilah terus. Bangun YouTube yang bagus. Ya, jadi influencer dong. Itu pekerjaan loh. Iya, betul. Endorse Ibu ya? Ya, influencer kan macam-macam ya. Ya, betul. Boleh dong influencer untuk makan. Oh, Ya, kuliner. Iya, macam-macam. Influencer di bidang traveling, Traveling. nah, macam-macam. Terus influencer make up. Oh iya. Ya, iya, jadi iya, iya. kamu harus berpikirnya ke arah itu. Ini communication skill, public speakingnya oke, berarti ngomongnya oke. Kamu gabung dengan minatmu. Minatnya apa? Make up. Ya, oke. Kamu gunakan itu di depan kamera untuk menjadi influencer make up. Kamu apa? Sukanya makan. Gitu. Ya, jadi itulah yang berkembang di masa depan, jangan ketinggalan. Tapi gimana sih Bu kalau misalkan kita punya skill, kita tahu punya potensi buat dapetin itu, tapi tuh kadang ada rasa nggak percaya diri gitu Bu. Ada dari orang luar juga, eksternalnya kayak enggak deh, kayaknya kamu nggak bisa, kurang cocok di sini. Itu kayaknya gimana ya Bu? Oke, sebenarnya gini, masukan orang tetap harus kita pertimbangkan. Namun kita juga harus belajar menghargai diri kita sendiri, ya, gitu. Jadi seberapapun effort yang kamu keluarkan, pencapaiannya, pertama kali kamu harus menghargai semua itu. Jadi kalau kurang, kalau salah, nggak apa-apa, itu bisa diperbaiki, gitu. Jadi jangan langsung kalau misalnya kalian dapat masukan bahwa kalian kurang baik, tapi aku suka, tapi kata orang kurang bagus, berarti kurang bagusnya ini yang dibenerin, bukan beralihnya, gitu loh. Jadi disitulah kalian juga harus pandai-pandai melihat bahwa perjalanan orang sukses itu bukan langsung jadi bagus di awal. Ya, salah 1 9, salah 2 dapat 8, kamu salah semua bisa diulang. Jadi jangan takut melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi balik-balik lagi, tren ke depan digital, tren ke depan media. Dekatlah dengan situ, maka kesuksesan akan datang pada kalian. Ya, itu. Jadi gabung itu semua. Bikin podcast, ya kan? Iya, bisa. Kalau kalian sudah mulai dari influencer, kamu ke podcast lebih asik karena orang tamu akan gampang datang kalau kamu sudah menjadi Ya, influencer. betul. Gitu. Ya. Mungkin Bunda boleh nih kasih tips gimana, kan kalau di zaman sekarang tuh remaja-remaja Gen Z itu Bunda pemikirannya tuh apa ya, mungkin Terlalu dangkal. concern Iya, gitu ya? iya. Atau mereka tuh sekarang tuh malah takut untuk mencoba hal-hal baru atau ragu dan akan takut kegagalan gitu. Cara menghilangkan rasa itu tuh pada anak-anak di Gen Z sekarang tuh gimana sih Bunda? Ada tipsnya
banyak nggak buat anak-anak Oke. di luar sana? Ini juga menjadi concern Bunda dan juga nanti Bunda akan sampaikan. Sekolah juga harus memikirkan bukan hanya anak-anak pintar pelajaran, Nah, betul. ya. Jadi masalah mental health, mental health ini menjadi isu krusial yang Bunda perhatikan dimulai SMP. Kenapa? Karena jujur saja Bunda kan punya anak satu yang paling kecil itu SMA, sering bercerita pada Bunda bahwa ada teman mau lompat lah dari atas, kan? Ya kan? Betul. Mungkin mental problemnya ada di SMP. Tertimbun, meledaknya di SMA. Ya, kalau pertanyaanmu tadi seperti itu, itulah kelemahan Gen Z. Tapi semua generasi punya kelemahan. Bunda ini di generasi baby boomers ya, oldies banget. Kelemahannya kalau pakai HP begini ya. Iya kan? Iya kan? Terus akan sulit berubah. Ada perubahan di luar tuh agak males menerima perubahan. Masing-masing generasi punya kelemahan. Tapi bagi generasi Gen Z, kalau pertanyaannya kenapa begitu rentan? Karena memang kalau baca lagi literatur, Gen Z atau Strawberry Generation ini begitu dijaga sama orang tua. Oh iya. Ya, Iya, betul. ya, Setuju. orang tua begitu takut kalian susah, begitu takut kalian jatuh, maka semua sudah ditolong, gitu ya. Maka dari itu kalian sendiri nih yang harus punya self motivation bahwa I'm okay to not to be okay. Oke? Jadi I'm okay to not to be okay. It's okay. Kecuali jangan lupa sholat. Ya, tapi iya seperti itu gitu, karena semua itu akan selesai sebetulnya by the time you remember, but all your life depends on our Maltika. Ya, jadi itu aja gitu kuncinya. Kunci utamanya itu nggak usah khawatir, merencanakan boleh, melenceng rencana ada Allah sebenarnya yang punya segala kuasa. Gitu. Jadi kita tuh hanya berusaha doang, merencanakan dengan baik. Tapi kalau melenceng, gak apa-apa. Gitu. Masuk tadi, nggak keterima di sekolah favorit, yang kata orang favorit, nggak apa-apa. Ya kan? Iya. Siapa tahu di tempat yang nggak favorit ada calon jodoh nih. Iya kan? Iya kan? Jadi always have a positive thinking. Gitu. Oke? Oke. Sebenarnya aku waktu masuk ke SMP Angkasa juga kayak awalnya kan ketolak negeri, Bu. Yep. Tapi ternyata aku di sini bisa lebih ngembangin diri. Aku juga sebenarnya nggak tahu kalau misalkan aku tuh cocok di public speaking. Aku mungkin bisa menggali bahasa Inggrisnya lebih dalam. Di situ aku kayak seneng juga masuk SMP Angkasa. Iya, maka dari itu kan sebenarnya kuncinya itu mental health. Kalau Bunda ya, hidup itu mental health the most important. Satu adalah how good your spiritual life. Itu. Dan ini pun yang Bunda akan concern menata di semua SMP. Gitu ya. Karena it's okay kalau kamu not good enough in intelligence, okay. Tapi sholatmu bagus bukan berarti nggak apa-apa untuk nggak belajar ya, bukan loh, bukan, ya, bukan. Jadi belajar sungguh-sungguh segala macam. Lah kok nangis? Haru Ibu. Haru. Oh, jadi bingung saya. Jadi istilahnya tuh patokannya itu dua aja. Itu aja. Ya dua itu harus dipegang buat semua anak SMP Angkasa, dan ini yang Bunda concern sekali di sekolah gitu, karena jalan hidup kalian bukan ditentukan oleh nilai. Nggak ada gitu. Anak yang beruntung itu sulit, dan beruntung itu dari perilaku. Lah kok nangis? Aku bingung loh ini kok. Ya, pokoknya sukses buat kalian. Gitu ya. Sedikit ini Bunda, podcastnya kita ya. Oke. Ini gimana nih? Kok bawa ceweknya nangis? Ya itu. Terharu? Mungkin Bunda ya gimana ya, dari cara Bunda berbicara tadi itu masuk ke hati sih Bunda. Okay. Apalagi kita kan kayak di jenjang fase terakhir nih. Mau SMA kan. Oke, aku paham ya. Semua di tahap umur kelas 9 itu atau umur kalian adalah umur cemas. Ya kan? Iya. Cemas kan? Betul Bunda. Kayaknya
nasibku gimana gitu kan, ya kan, cemas, terus kayak di luar ada banyak masalah, kalian tentu buka medsos ya, aduh semua serba mahal, ya kan ya, ntar gue gimana ya gitu, akankah aku living in a good life gitu kan, bisa nggak aku nanti catch up dengan adaptasi dengan kehidupan di luar yang demikian keras. Kan ada peralihan di mana kalian sadar bahwa aku not a child anymore, tanggung jawabku akan masih banyak, tapi gue bisa nggak sih, pengen balik lagi ke TK nggak sih, kan gitu ya nggak sih, ada nggak sih rasa itu gitu, jadi kayak pengen balik SD aja kali, nggak pusing gue, mau SMA ditanya mau kuliah apa belum jelas, iya kan. Nah itu kecemasan seperti itu tuh wajar gitu ya, jadi nggak usah takut bahwa itu hal yang istilahnya hal yang lumrah banget, tapi balik lagi harus jadi pegangan, kamu akan hidup enak, akan hidup bagus. Kalau tadi ya, pertama adab etika sopan santunmu bagus, agamamu bagus, dan jangan lupa, ini jadi mamah dede ya, tapi bener loh, sedekahmu bagus. Ya jadi karena itulah sekolah harus betul-betul memperhatikan pembinaan karakter siswa. Itu yang diinginkan oleh Yasarini kepada seluruh anak angkasa. Gitu, Megatrust, oke, I know that, gitu kan? Takut ya, Megatrust. Tapi kan, kalian akan selamat kalau sedekah kalian kuat. Itu, jadi oke, kita belajar mitigasi, belajar ini, belajar itu, gitu ya. Tapi kalau sedekahmu nggak ada, lupa pas lagi kejadian, gitu. Tapi kalau sedekahmu bagus, pasti insya Allah baik-baik saja, gitu. Oke? Oke, Bu. Oke, sip. Mau tutup aku. Oke, mungkin kita cukupkan aja ya Bunda. Semoga apa yang Bunda sampaikan itu banyak sekali manfaatnya buat kita semua, sampai terbawa ke hati sih sebenarnya. Mungkin sekian Sky Podcast. Windy dan Kanaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu maaf. Nggak apa-apa.